Jam 6, Jam 6 setengah 7 jam 6 udah setengah bukaan 7 5. udah bukaan 5. Lumayan cepet nggak sih itu? Itu kata bidannya sih cepet. Nah, ini tuh karena di Instagram itu banyak banget yang DM tanyain, Kak Dinda nikahnya kapan? Kok tiba-tiba hamil? Banyak banget ya. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel kita Ananda SH. Aku Ananda, Aku Adinda. jadi di konten kali ini kita mau buat konten tentang cerita proses lahirannya Dinda ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau flashback sedikit, nanya-nanya tentang pertama, nikahnya tanggal berapa sih Din? Tanggal 30 Juni 2019 tahun kemarin. Tahun 2019 ya. Jadi kenapa kakak nanyain itu? Karena di Instagram itu banyak banget yang DM tanyain, Kak Dinda nikahnya kapan? Kok tiba-tiba hamil? Banyak banget yang nanya kayak gitu. Padahal sebelumnya kita udah pernah upload loh foto dan video nikahan di YouTube. Kalian jangan lupa ditonton supaya nggak tanya-tanya lagi. Oke. Kan nggak tanya-tanya lagi sih, biar jelas gitu. Nikahnya tahun kemarin, jangan dikira tiba-tiba. Nah di YouTube juga ada kita upload apa namanya, resepsi vlognya. Buat kalian yang belum tonton, ditonton ya. Nah lanjut ya. Tadi nikahnya tanggal berapa Din? Tanggal 30 Juni 2019. Nah 30 Juni ya 2019. Nah itu isinya bulan apa? Hamilnya bulan Oktober. Jeda waktunya berapa bulan? Berarti aku kosong kurang lebih 4 bulan. Kosongnya 4 bulan ya. Kan sering banget tuh ya kita baru nikah terus pasti ada yang nanyain udah isi belum. Itu pasti ada setiap hari kan yang kayak gitu. Jangan kan itu teman-teman kantor aja selalu nanyain, Dinda udah hamil, padahal kan baru nikah 4 bulan tuh. Pertanyaannya udah bikin orang naik darah gitu ya Din. Iya benar. Nah ada nggak sempat kepikiran mau promil? Sebelum nikah pun udah kepikiran sih promil. Jadi sebelum nikah aku udah minum vitamin asam folat. Dinda juga udah makan kurma muda, minum zuriat. Itu rutin? Itu rutin setiap hari sih. Bukan untuk hamil aja, tapi buat kesehatan juga bagus. Ada lagi satu kayak resep JSR, Jurus Sehat Rasulullah, dari IG-nya Dr. Zaidul Akbar. Itu gimana? Itu kayak rempah-rempah gitu diseduh. Itu enak juga sih. Oke, jadi itu ya promilnya. Jadi belum sempat ke dokter ya, baru ikhtiar sendiri dulu ya. Niatnya setahun baru sih ke dokter, tapi kan ini baru 4 bulan kemarin itu. Oh iya, pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Ada nggak pengalaman waktu hamil kayak susah makan atau makannya lancar-lancar aja? Trimester pertama makannya Dinda itu agak susah ya. Yang bisa susahnya itu kayak gimana? Kayak lebih pemilih gitu, nggak mood, maunya yang asam-asam kayak sayur asam atau kayak bebek gitu. Kalau ayam sama ikan enggak. Jadi bebek sama sayur asam. Ayam dan ikan enggak, itu maksudnya kayak langsung nggak suka atau gimana? Kayak gimana ya, nggak suka. Kayak enak. Apalagi kalau di jalan misalnya ada bau nasi bungkus, nggak suka juga. Kayak langsung mual. Iya. Bau nasi bungkus sama makan nasi bungkus nggak bisa. Sombong amat. Jadi awal-awal agak susah makannya ya. Iya. Jadi sempat turun kan berat badannya. Sempat turun berat badannya. Oke lanjut. HPL dari dokter itu tanggal berapa sih Din? Kalau HPL dari dokter tanggal 31 Juli. Tapi karena kemarin belum masuk ke panggul bayinya itu, jadi perkiraannya di awal Agustus. Nah proses persalinannya itu gimana? Ceritain dikit dong. Proses persalinannya alhamdulillah normal. Jadi aku itu Dinda itu ngerasain sakit perut setelah ngepel satu rumah. Nggak satu rumah sih, satu ruang tamu sama satu kamar. Itu udah capek karena ngepel jongkok kan. Biasanya ngepelnya ngapain? Ngepelnya pakai gagang sih biasanya, tapi ini tumben mau ngepel jongkok. Jadi ngepel udah selesai ngepel keringetan, udah ngos-ngosan, sakit perut, tapi sakit perutnya masih wajar kan. Jadi sakit perut gimana tuh? Sakit perut mau kayak keram-keram gitu. Jadi Dinda download aplikasi kontraksi, kayaknya sih ini kontraksi Dinda pikir.
Terus setelah itu download aplikasi kontraksi jam 3 siang. Jadi setiap sakit perut itu tetap diklik kontraksi gitu. Jadi itu jedanya masih 1 jam sekali sakit perutnya. Pas jam 6 udah mulai sih rada-rada sering sakit perutnya. Pas jam 8 malam, jam 8 malam itu kayak tambah sakit, kram, kayak ada feeling mau ngecek ke kamar mandi, ternyata udah ngeflek. Berarti panik nggak tuh? Kalau dibilang panik sih enggak, malah seneng. Oh, karena itu yang ditunggu-tunggu ya. Oke. Terus lanjut ya. Setelah jam 8 malam ngeflek, Dinda kasih tahu ke suami. Terus suami juga udah prepare juga sih, udah mau ke dokter. Tapi memang kalau belum gawat banget nggak Dinda ke dokter sih. Udah masih bisa senyum juga, masih bisa senyum, masih bisa jalan. Masih gitu. bisa ditahan lah sakitnya masih ya. bisa ditahan. Kebetulan kita waktu itu kan pisah rumah ya. Jadi Dinda tinggal di rumah mertua, Nanda lagi tinggal sama mama. tapi kita tetap chat ya. Jadi adik ngabarin, Kak udah ada flat nih, udah gini, tetap sih saling kabarin. Terus dia lanjut. Terus jam 9 itu lagi pilih-pilih baju juga sih, bingung kan melahirkan pakai baju apa. Sempet masih buat alis dulu, pilih baju masih bingung pakai apa ya yang bagus, pakai apa ya yang nyaman, jangan sampai salah baju juga kan. Terus jam 10 udah coba mau tidur. Sebelumnya sih minum teh sama madu dulu ya. Minum teh sama madu biar ada tenaga. Terus jam 11 tuh nggak bisa tidur. Masih sakit perut tapi masih bisa ditahan. Masih bisa ditahan. Selagi masih bisa ditahan, nggak usah ke rumah sakit dulu. Masih bisa ditahan jam 1, masih bisa ditahan, tapi kok takutnya melahirkan di rumah, jadi memutuskan untuk ngecek ke rumah sakit. Ini udah bukaan berapa biar jelas. Jam 2 sampai di jam rumah 2 pagi itu ya? Jam 2 pagi sampai di rumah sakit. Setelah dicek, tebak dong bukaan berapa? Sesakit itu bukaan 1. Ternyata masih bukaan 1. Udah kirain mau melahirkan gitu. Terus disuruh pulang kalau udah ada tanda-tanda kayak pecah ketuban, baru balik lagi ke rumah sakit. Dan Dinda juga balik ke rumah, kan kebetulan rumah sama rumah sakit dekat ya, jaraknya 5 menitan, 5 menit lah, ditempuh dalam waktu 5 menit. Setelah itu tambah sakit perut, tambah sakit pinggang, mau jalan susah, campur aduk rasanya. Terus nggak bisa tidur juga sih Nan. Kalau Nanda kan bisa tidur kan di malam itu. Soalnya besoknya Nanda kerja, jadi mau nggak mau sih harus tidur. Jadi Dinda main bola yoga, main gimbal itu sendirian di ruang tamu. Kayak gerakan memutar, bouncing, goyang inul, itu ada di YouTube kalau kalian mau tahu gerakannya. Yang sampai bawah Bunda. Itu lumayan mengurangi rasa sakit daripada harus tidur. Soalnya Dinda kan nggak bisa jalan juga, nggak bisa jalan, mau jalan biar nggak bisa jalan. Kenapa? Sakit. Jadi cuma bisa main bola gimbal yang bisa ngurangin sakit. Oke. Setelah jam 6 itu nggak bisa tidur seharian loh. Setelah jam 6 udah ngantuk banget tapi sakit perut itu akhirnya minta dikompres sama suami, punggungnya dikompres pakai air hangat. Pas udah dikompres, mau ganti air kompresannya, tiba-tiba pecahlah air ketuban dicampur darah. Panik dong. Panik Yang tadinya nggak mau panik kan. Terus panik, langsung cepat-cepat ke rumah sakit. Nggak sempet ganti baju, yang padahalnya tadinya udah prepare mau pakai baju apa ya kan, nggak sempet ganti baju, langsung meluncur ke rumah sakit dan dicek ternyata udah bukaan 5. Dari jam 2 bukaan 1, jam 6 kan tadi? Jam 6:30 jam 6 udah bukaan 5. Lumayan Lumayan cepet nggak sih itu? Itu kata bidannya sih cepet.
Kadang bisa berhari-hari loh bukaan itu. Terus sampai ditanya, pernah ikut yoga ya di rumah sakit ini? Dia bilang, iya mbak, saya pernah ikut yoga. Itu ikut Dinda yoganya bilang, bulan keberapa? itu bulan kandungannya pas hamil 8 bulan. 8 bulan. Ikut yoga itu sebenarnya bisa dari bulan keberapa? Pas hamil 6 bulan bisa. Oke. Jadi lumayan mepet ya ikut yoganya di bulan ke-8. Terus Jadi jam 7 udah bukaan 5, masuk ruang bersalin jam 8, dan jam 9 udah bukaan lengkap dan lahiran normal. itu gimana? Oh iya, ada cerita dikit. Jadi Dinda lagi bukaan berapa sih yang adik minta pensil alis itu? Itu Ingat nggak? masih bisa senyum itu pas jam-jam 12. Jam 12 yang di rumah sakit. Ya kalau di rumah sakit enggak. Oh, jadi yang Kak Oki cerita sempat-sempatnya Dinda minta pensil alis itu waktu di Pas rumah. di rumah. Kalau yang di rumah sakit Dinda tuh minta direkam. Oh iya. Jadi sempat-sempatnya minta pensil alis sebelum melahirkan. Itu kenapa mau buat konten atau gimana? Sempat-sempat Enggak mau sih, buat alis. biar on aja alisnya, biar segar gitu kan, muka kita sakit. Muka kita enggak gimana gitu, lusuh gitu kan, sakit. Jadi agak kesakitan, biar lebih membantu lah ya membantu. pensil alis itu. Sempat buat alis? Sempat sih. Sempat berarti ya. Oh ya, pas di ruang bersalin itu kan aku ditemenin sama suami. Itu sakitnya luar biasa. Jadi harus ada pegangan gitu loh kalau Dinda. Harus suami kan pakai jaket kulit, jaket jeans gitu kan. Jadi Dinda tuh tarik jaketnya pakai 2 tangan. Setiap sakit perut pasti tarik jaketnya. Terus disuruh makan juga. Kita kan harus ada tenaga. Ditemenin suami aja ya. Sama mama. Sama mama. Soalnya Nanda waktu itu masih harus kerja, belum cuti kan. Jadi rencananya mau ambil cuti sih, tapi Dinda dadakan lahirannya jadinya kelewat. Tapi tetap sih kontak-kontak. Terus udah jam 8 kan ke kantor. Jam 8.15 kan kita ada senam sebelum mulai layanan. Din tetap chat sama Kak Oki, suaminya Dinda. Gimana udah lahiran? Terus dikirimin fotonya. Wow, cepet banget dong, jam 8:30 udah lahir. Terus nanya-nanya prosesnya lahirannya apa, normal katanya. Awalnya nggak percaya, kayak wow, Dinda itu dari masih hamil, pengen banget lahiran normal, sampai ikut yoga, jalan pagi, ngepel, kayak semua usahanya ternyata normal. Seneng banget dong. Jadi buat kalian yang mau lahiran normal, jangan males gerak. Kalau bisa kalian ikut yoga juga, biar pembukaannya cepet, biar lentur. Jadi kalau ikut yoga pembawaannya kayaknya lebih tenang, lebih gitu kan? tenang, pembawaan lebih tenang. Kita bisa Kita kan kayak diajarin promosi yoga ya. Tapi memang ini kenyataannya kita ikut yoga. Atur nafasnya juga lebih teratur, kan susah juga atur nafas pas lagi sakit perut itu. Iya. Yoga lumayan, bukan lumayan lagi ya, sangat membantu ya, sangat berpengaruh lah. Oke. Terus apa lagi ya? Mau nanya apa lagi ya? Oh iya, kalian juga harus berpikir positif sih. Berpikir positif, jangan aduh sakit jangan gitu, walaupun sakit sih sebenarnya. Jadi kalian harus berpikir tenang, tarik nafas, nyaman, pikiran positif ya. Sebentar lagi bakal ketemu adik bayi, karena kalau pikir sakit tambah sakit ya. Jangan lupa juga bawa madu, karena Dinda kemarin minum madu pas lagi sakit perut, tetap minum madu sampai habis biar ada tenaga. Sebenarnya madu dicampur telur ayam kampung, tapi kelupaan, padahal udah sih bawa telur ayam kampungnya. Apanya yang kelupaan? Kelupaan minum, kelupaan makan telur ayam kampungnya. Entah itu kelupaan atau memang sengaja nggak dikasih sama suami karena nggak tega lihat udah kesakitan. Minum telur nggak mateng ya? Nggak mateng. Oke, makasih buat cerita-ceritanya Dinda. Semoga bumil-bumil yang lagi nonton termotivasi untuk lahiran normal.
Karena proses lahiran normal itu enak, bukan enak sih, maksudnya nyaman. Sakitnya pas awalnya aja, tapi pas setelah lahiran lega banget ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, Like, comment, comment, and subscribe. Buat kalian yang punya ide, udah nangis. Buat kalian yang udah punya ide, kita mau buat video apa aja, di komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.